Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah yang maha tahu isi hati kita, maha tahu kelakuan kita, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang diberi kesempatan membersihkan hati, sehingga kita memiliki qalbun salim, hati yang bersih selamat. Apa kabar saudara sekalian? Saya rasanya sudah lama tidak kesini ya. Alhamdulillah. Terakhir di sini kapan? Pada 7 tahun yang lalu, Masya Allah. Wajahnya masih sama dengan yang dulu ini. Wajah-wajah banyak masalah. Saudaraku yang baik, tolong bantu jawab ya. Yang benar jawabannya hadiahnya umroh sama-sama. Ketemuan di dekat Masjidil Haram. Ya Rasul, kenapa Rasulullah diutus ke bumi? Siapa yang tahu jawabannya? Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban Rasulullah sederhana. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi itu orang Nabi itu. Jadi kalau sekarang ingin tahu siapa orang yang Islamnya paling bagus, lihat saja akhlaknya. Jangan lihat sorbannya, jangan lihat pangkatnya, jangan lihat jabatannya, lihat akhlaknya. Ya Rasul, siapakah orang Islam yang paling mulia? Yaitu muslim yang husnul khuluq, orang yang paling mulia akhlaknya. Siapakah orang yang paling bagus ibadahnya? Lihat saja, pasti akhlaknya baik. Karena semua ibadah ujungnya adalah akhlak. Siapa orang yang paling kuat imannya? Bukan yang banyak omongnya, bukan yang banyak ceramahnya, tapi yang paling mulia akhlaknya. Karena timbangan di akhirat nanti tidak ada yang lebih berat timbangan di akhirat selain akhlak yang baik. Orang yang ilmunya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan, tapi akhlaknya sangat baik, dia bisa memiliki derajat ahli tahajud, ahli saum, ahli tilawah Quran. Dan sebaliknya orang yang rajin ibadah kelihatannya tapi akhlaknya jelek, seperti ada ibu-ibu yang mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk mencari makan. Hiya finna, wanita ini di dalam neraka. Maka hadirin, kesuksesan seseorang tergantung akhlaknya. Di Indonesia ini banyak yang pangkatnya tinggi dan berhasil di dalam memasuki jeruji besi gara-gara akhlaknya, benar? Halo? Jadi kalau Pertamina kurang tahu sih Pak kemarin. Siapakah karyawan Pertamina yang paling sukses, lihat yang paling baik akhlak. Apapun jabatannya, akhlaklah sebetulnya kunci kesuksesan. Semua orang senang kepada yang berakhlak baik, betul? Dengan orang berakhlak baik aja kita senang. Dengan orang yang berakhlak jelek aja kita tidak senang. Orang dengan akhlak baik aja udah enak, apalagi yang melakukan. Oleh karena itu mulai sekarang kita harus tahu sukses itu adalah akhlakul karimah. Sepakat tidak? Kayak kurang sepakat begini aja.
Siapa karyawan Pertamina yang paling top adalah yang paling bagus akhlaknya. Tadi di jalan diskusi dengan seorang dokter dari ITB yang melakukan riset, ternyata orang itu bisa berhasil sukses dalam kehidupan dan bahagia itu 70% lebih ditentukan akhlak. Sedangkan keilmuan dan skill itu kurang dari 30%. Terbuktilah di Indonesia banyak yang ilmunya tinggi dan keterampilannya hebat, tapi akhlaknya jelek dan alim juga ujungnya. Ya. Halo? Setuju kan hadirin? Coba saya tanya, ibu-ibu maukah punya suami ganteng tapi akhlaknya baik? Tapi yang itu kan lebih ibu ya. Apakah yang dinamakan akhlak? Oh, siapa yang tahu hadiahnya? Haji sama-sama ketemu di Arafah. Ya. Akhlak adalah sebuah respon spontan, reaksi yang tidak dipikir dulu, itulah akhlak. Kalau respon spontannya baik, dia baik betulan. Kalau respon spontannya jelek, dia jelek sebetulnya. Lagi duduk ini nggak ketahuan, ini akhlaknya sudah soleh semuanya. Terutama yang depan-depan ini ya. Jaga nafas dulu kedip. Aslinya nanti kalau keluar setelah ada baru tahu. Ucapan spontan, reaksi spontan itu menunjukkan akhlak. Yang banyak meletus. Kalau orang yang akhlaknya jelek, oh gile, ya emang gile. Ya. Gimana nih kalau kacau meletus, kan tetap meletus. Tapi yang akhlaknya baik dan meletus, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan meletus ialah semuanya juga sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu kan ada ajalnya, termasuk ini. Tapi gimana bilang dan meletus? Ya artinya ada rezeki tukang kambal dan di dompet kita. Pasti akan nyamperin kepada yang punyanya. Tapi ini kan masih jauh nih. Ya Allah udah tahu kita jalan olahraga ya. Saya langsung saya yang duduk di motor. Lagi duduk ini ada yang kentut ketahuan tuh akhlak yang buang anginnya atau yang udaranya. Kalau yang jangan kamu subhanallah loh, gimana sekali loh, kualat loh, itu akhlak. Tapi bagi yang akhlaknya baik, responsnya kamu, ya Allah, alhamdulillah, telinga saya masih normal, bisa mendengar suara ini. Tiba-tiba bau, alhamdulillah, itu bisa masih sensitif, bisa mencium bau kambing di sebelah. Asli hadirin, jalan macet itu akan menampakkan akhlak seseorang. Jalan macet, kalem aja. Kalau dia numpang, nggak bisa kemana-mana ya. Mau turun juga nggak tahu jalan. Ini zikir, ngaji, ngelojak Al-Quran, macetnya sama, tergantung bagaimana cara ngisinya. Pertanyaan selanjutnya, akhlak datangnya dari mana? Siapa yang lihat dari hati? Benar ya. Ayo pulang sana sendiri ya. Hati Allah inna fil jasad mudghah idza salahat salahat jasadul kullu wa idza fasadat fasadat jasadul kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam diri ini ada sesuatu nih. Yang kalau dia baik, baik semuanya. Yang kalau dia jelek, jelek semuanya. Itulah yang dinamakan qalbu. Nah, ini masalah terbesar kita. Kita ingin bahagia, tapi jangan akhlak yang jadi prioritas kita. Padahal bahagia itu akhlak, mulia itu akhlak, sukses itu akhlak. Dunia akhirat bahagia mulia itu akhlak. Kuncinya akhlak dari hati, tapi kita jarang sekali mikirin tentang hati.
kecuali dalam 3 perkara. Satu, sakit hati, sakit, baru ingat ke hati. Yang kedua, jatuh hati, baru ingat. Yang ketiga, patah hati biasanya. Kita jangan sibuk membersihkan hati. Banyak yang membersihkan rumah, mobil, pakaian, rambut, tapi membersihkan hati nggak banyak tuh. Banyak di antara kita yang sibuk ingin takut bajunya kotor, takut kendaraan kotor, tapi sedikit orang yang takut hatinya kotor. Benar? Banyak yang ingin rumahnya lapang, tapi dikit orang yang ingin hatinya lapang. Padahal hidup ini tergantung suasana hati. Hati sedih, pompa, mata mengeluarkan air. Kita sedih hati. Hati gembira, ya alhamdulillah, langsung berubah. Hati marah, hati jatuh cinta, datang sendiri. Gimana nih? Hati dibagi 3. Satu, qalbun mayyit. Apa? Ini kami nggak ada yang ngomong gini. Ambil keputusan mau jawab atau tidak. Satu apa? Qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Siapa? Yang baik buruk sudah tidak ditentukan hati, tapi sudah nafsu. Dengan kemarin berita yang anak umur 9 bulan diperkosa, bayi itu sampai meninggal. Jahat sekali. Itulah salah satu ciri qalbun mayyit. Qalbun mayyit itu manusia yang lebih kecil dari binatang. Kalau binatang itu berbuatnya karena insting, tapi kalau buat manusia jahat dengan akal, lebih jahat. Koruptor yang mengambil beras untuk orang miskin sama jahatnya. Qalbun mayyit. Yang kedua, qalbun marid. Apa? Hati yang berpenyakit. Orang yang hatinya penyakit kayak badan, nggak enak. Makin komplikasi penyakit hatinya makin nggak enak. Coba ada teman-teman sakit kepala, migrain, enak tidak? Tidak. Gimana kalau komplikasi? Udah migrain, rabun, telinga, kekorekan, hidung mampet, lidah sariawan, gigi sakit, geraham semuanya, susah nelen, repot kan? Udah gitu sesak nafas, kali gatal, pas duduk ambeien, kaki asal pulang, udah itu yang salah. Walaupun rumah megah sengsara tidak, mobil mewah sengsara tidak, gimana mobil mewah ambeien gitu? Nah, orang-orang yang hatinya berpenyakit sama sengsaranya, cuma beda gejalanya. Kalau orang berpenyakit lahir, dia gampang ngaku dan pengen diobatin. Kalau orang berpenyakit hati, nggak mau ngaku dia. Pak, jangan sombong. Siapa yang ngomong? Kurang ajar kalau jangan salah menghina. Nggak ngaku. Pak, jangan pelit. Siapa yang pelit? Hati-hati loh, jangan dekat-dekat sama orang itu. Dia kerjanya ngomongin orang lain aja tahu. Dia pasti ngomongin orang lain. Terus ngomongin orang lain gitu. Dia ngomongin siapa? Yang terakhir adalah qalbun salim. Apa? Orang yang hatinya selamat. Nah inilah yang enak, yang bakal bahagia dia, yang akhlaknya baik, yang qalbun salim namanya. Hadirin sekalian, orang yang hatinya selamat itu adem, nyaman, mantap, nggak bingung dalam hidup ini. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, nggak gentar, nggak takut, nggak panikan, mantap. Lihat hidup dunia ini mah nggak galau. Ya minimal sekali seperti tukang parkir. Lihat tukang parkir, banyak mobil, ada sombongnya. Alamnya ganti lagi mobil juga mepet buat dia. Lu rokok aja, dia ambilin mobil sampai habis, nggak sedih dia. Hebat. Tahu kenapa? Karena cuma titipan. Orang udah yakin semua titipan Allah, hantam itu. Baik ibu bapak sekalian, jadi bapak ibu kira-kira yang mana nih
Qalbun mayit, atau qalbun salim? Hah? Qalbun salim? Coba acungkan tangan yang merasa sudah qalbun salim. Ini gak ada yang ngacung nih. Tadi yang ngomong kok gak ngaku. Kalau gerak pede kayak gitu, mulut dengan tubuh beda. Coba acungkan tangan di tempat ini yang merasa tidak punya dosa sama sekali. Nggak ada. Allah tahu nih yang mau ngomong, yang ngaku, yang gak ngaku ya. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada juga. Dari para atasan nggak ada juga yang itu. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Nggak ada nih. Kalau pimpinan nggak ada juga. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ya nggak ngacung. Kenapa kan? Karena banyak sekali. Mama, banyak dosa enggak? Jujur banyak dosa? Kalau tiap dosa mama ini mengeluarkan bau, tiap dosa satu bau-bauan, akumulasi dari balik sampai sekarang, kira-kira bau apa nih ibu-ibunya? Jawab, bau banget, luar biasa baunya. Kira-kira suami minat enggak tuh sama situ? Jawab, Bu. Gak minat, ditawar nggak kira-kira? Ditawar. Kira-kira diterima nggak kerja di Pertamina? Jawab. Dengan bau itu terakumulasi tadi, nggak diterima. Anak mau dipaku, kira-kira ada yang sholat sebelahan gitu dengan yang bau? Nah, dengan baik-baik ya. Saudara diterima di Pertamina, saudara jadi istri bukan karena mulia, karena Allah nutupin aib, dosa, keburukan dan kebaikan. Benar? Jawab apa? Si berani ngomong, gila apa deh? Yang kita siap nih. Lu makan ya. Baik, sekarang bapak-bapak ini, jangan dulu ketawa kok belum selesai. Jadi bapak ini banyak dosa, dan banyak. Kalau tiap dosa bapak, berdosa berlain begolan, seperti bakso tiap dosa, kira-kira apa bentuknya yang hadir? Jawab. Lalu saya juga udah nggak tahu nih persoalan gimana. Khuluk itu lebih gampang daripada kita. Tahu Bu? Nah ibu bapak kerja di sini deh bukan karena pintar, bukan karena mulia, karena Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kebusukan kita, betul? Kenapa bapak masih dihargai suami, istrinya? Karena istri nggak tahu kelakuan bapak yang aslinya. Ada yang ngomong begitu ya, pada punya dosa gitu. Kenapa lagi nasihat diundang ke sini? Bukan karena orang ini soleh, bukan karena mulia. Saya diundang cuma satu sebabnya. Sebab Allah yang Maha Tahu masih nutupin orang ini. Dosa-dosanya, aibnya, masa lalunya, kekurangan. Ini penting hadirin. Kalau kita nggak berani jujur melihat diri sendiri, akan tampakkan yang nggak jelas, kan? Rasa hebat, aslinya mah nggak ada apa-apanya. Pernah dengar cerita yang dulu di sebuah perusahaan, bukan di sini ya. Saudara-saudara sekalian, kata bos, di dalam membangun perusahaan profesional, kita membutuhkan figur-figur tidak integritas. Kata supir, integritas apa bos? Kalau mesum jangan, kan ya? Berapa banyak yang kerjanya zina di kantor masa keren, pekantang, karena dia pezina. Maling lagi, segala diangkut, tapi so hebat, so wibawa. Ini yang munafikan agak jujur kepada diri sendiri. Orang yang munafik itu mah gak ada bahagia. Orang yang juga munafik, akhlaknya jelek. Hadirin, pernah ada seorang ditanya oleh karyawan, bos puasa nggak hari ini? Itu hari Senin. Si bos mengatakan begini, ada ya.
Puasa itu ada puasa wajib, dilakukan berpahala, tidak dilakukan dosa. Ada juga puasa sunnah. Yang wajib itu adalah Ramadan, nazar, tapi selain itu adalah sunnah, dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Coba pahami itu. Aduh bos, maaf, saya itu tidak nanya hukum saum. Saya nanya bos, karena ini dia puasa lah. Masya Allah. Saudara lihat kesibukan saya sebagai pimpinan perusahaan. Saya itu capek tenaga terkuras, pikiran tersita. Beda dengan ada yang cuma bagian menyediain air. Aduh bos, maaf, saya tidak nanyain kesibukan, saya mau bikin air. Bos, saya puasa lah hari ini. Masya Allah, belum paham juga. Coba simak ayat ini ya. Wa afikum ni'matin min Allah. Nikmat apapun yang ada padanya hanya dari Allah. Ingat loh seseorang bisa beramal soleh karena hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, pasti beramal. Kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak beramal. Sepertinya Senin ini Allah lagi tidak menghendaki. Oh, bos saya tidak puasa, tunggu dulu deh. Tahun lalu saya puasa. Ya mungkin kayak gini. Ditanya gitu aja nggak sanggup jawab. Kenapa coba? Karena sibuk dengan penilaian makhluk, bukan sibuk dengan penilaian Allah. Mana bapak-bapak sekalian, ayo kita tahu dalam surat Asy-Syams, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma taqaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. 7 kali Allah bersumpah. Enggak ada sumpah Allah sebanyak di surat Asy-Syams untuk menunjukkan apa? Qad aflaha man zakaha. Amat sangat beruntung, amat sangat bahagia, sukses orang yang membersihkan jiwanya, dan amat merugi orang yang mengotorinya. Tuh, jadi namanya sukses, bahagia, mulia itu orang yang sibuk mujahadah membersihkan hati. Siapakah yang masuk surga? Apakah yang kaya? Apakah yang ceramah? Apakah yang dakwah? Apakah yang berjuang? Apakah yang nesok? Tunggu dulu. Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat suatu hari yang tiada manfaat harta atau keluarga kecuali orang yang berjumpa Allah di qalbin salim. Jadi yang paling bersih hatinya. Jadi sekarang kalau mau bahagia, mau punya akhlak mulia, mau jadi ahli surga, harus punya prioritas, yaitu bermujahadah, memiliki hati yang bersih. Nah, jadi selama ini ini hanya bikin tahu. Oh, ternyata yang ke surga yang bersih hati. Walaupun dia banyak dakwahnya, kalau hatinya kotor nggak ketemu dengan Allah. Oh, ternyata ini tahu namanya. Nggak cukup jadi soleh harus ada tingkat kedua, namanya paham. Paham itu saudara harus beli bukunya, datang ke pelatihan, datang ke ustaz, pelajari. Oh, penyakit hati itu ini aja. Oh, gejalanya ini. Oh, efeknya ini. Oh, cara menyembuhkannya ini. Nah, itu namanya paham. Ini baru tahu nih. Harus ada tingkat selanjutnya, beli bukunya, dengan kasetnya tentang ilmu mengelola hati. Nah, yang ketiga adalah mujahadah, seperti ilmu sepeda. Tahu naik sepeda gimana? Gini, itu teori ya. Gak akan langsung bisa naik sepeda. Dia harus naik sepedanya, belajar. Dia jatuh, dia masuk selokan, yang nabrak pagar, dikejar ayam. Itu mujahadah, baru dia lancar naik sepeda. Kayak dengki, ya.
Jangan dengki, itu kan tahu, nggak begitu ngepek. Tapi harus paham dengki itu apa sih? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman ganti motor, kita ganti penyakit. Teman naik pangkat, kita naik tensi. Oh, saya ini pendengki. Siang malam mikirin dia. Bagaimana cara solusinya? Harus mujahadah. Bagaimana mujahadahnya? Lakukan apa yang tidak mau dilakukan. Tidak mau ketemu. Saya jadi ingat zaman dulu. Boleh cerita masa lalu. Waktu belum mulai dakwah, jadi muadzin di sebuah masjid, masih muda. Kata orang, ada ibu-ibu ngomong gini, kalau azan tuh suaranya nembus hati. Gara-gara si ibu itu ngomong gitu, itu dikuasai masjid sepenuhnya. Tidak boleh ada yang azan selain saya. Ya begitulah dulu masih kecil. Tiba-tiba ada yang azan. Waduh, merinding, bukannya dijawab itu azan. Siapa nih? Berani-berani mengganggu wilayah kekuasaanku. Pada azan amal sore gak dijawab. Yang paling mengerikan adalah ketika orang ngomong begini, itu adanya lebih bagus. Langsung datang. Besoknya datang ke masjid lebih awal supaya dia tidak azan. Lagi sholat sunnah, dia azan. Itu sholat hancur, berubah menjadi perencanaan untuk besok supaya dia tidak azan. Akhirnya mikrofon disembunyikan di bawah sajadah. Tapi kan kabelnya ada, ditarik oleh dia. Waduh, menggigit selama sholat. Kalau ada dia udah repot, nggak enak hati. Apalagi dia jadi imam udah hancur aja itu sholat. Untung Allah yang maha baik nolong waktu itu. Lagi itikaf di masjid, ada orang jualan buku. Tiba-tiba dia ngeluarin buku yang buku-buku lah dagangan di kampung itu yang tua-tua bukunya, Bahaya Dengki, tulisan Imam Ghazali. Saya beli baca, aku baru tahu pendengki itu orang yang zolim tapi sengsara. Dia yang zolim, dia yang sengsara. Allah murka, dilaknat malaikat, pahalanya habis, dan dia pun menderita. Siapa mau? Pahalanya tak hancur, pahala kita hangus seperti api membakar kayu. Wah, saya nggak mau ini cocok dengan saya nih. Pelajari, ternyata supaya lepas dari dengki nggak cukup dengan baca buku, harus mujahadah. Mujahadahnya sederhana, lakukan apa yang tidak mau engkau lakukan. Tidak mau ketemu, aduh nggak enak, tidak simetris. Tidak mau salaman, enak. Tidak mau senyum, paksain, pokoknya pengen sembuh. Pas giliran mau ada dia. Itu kekuasaan tuh. Dan dia azan, kata orang tuh yang adanya waktu iya. Kan masih berpuji ya di dalam teorinya gitu. Aduh, hari pertama seperti minggu depan, kedua ringan, seminggu kemudian, Masya Allah, beliau jadi guru. Karena beliau seorang ustadz yang berilmu. Betapa banyak ilmunya yang akhirnya manfaat sesudah kaburnya dibuka. Nah, kurang lebih itulah pengalaman dulu waktu masih muda sampai sekarang juga belum beres penyakitnya ya. Cuma tanpa mujahadah, baca buku bagus, paham, tapi tanpa mujahadah. Jelas tadi sekalian. Jadi hidup ini harus pakai mujahadah. Mau punya hati yang bersih, ambil keputusan mau atau tidak. Jadi kalau tidak jangan suka ngambil gini lah. Hidup ini harus selalu ngambil keputusannya. Dan jelas itu mereka dapat apa kayak gitu. Mau tidak catatannya semuanya. Jangan bikin emosi, harus bersih. Sudah habis belum waktunya? Waktunya gimana? Ada yang imbang belum? Pak Bu, teruskan. Jadi penyakitnya apa?
Penyakitnya nggak mungkin dibahas semua sekarang, tapi saya bahas sedikit aja. Nama penyakitnya ini rahasia yang kita tadi. Penyakitnya itu namanya tengil. Kayaknya takabur, kayaknya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, R-nya licik. Mustahil dibahas semua dalam sejamin ya. Jadi salah satu yang mau dibahas tengil itu semua. Di sini kira-kira yang paling berpenyakit apa, yang paling harus diberantas? Fisik? Ini salah satu yang selatan itu hadirin. Baik, takabur ya. Dalilnya begini, la yadkhulul jannah, tidak akan selamat masuk surga. Angkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kalau ada di hatinya sebesar jamrah ada takabur. Apa ciri orang sombong? Dua, batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu cirinya dua. Satu, mendustakan kebenaran, dan yang kedua, menganggap remeh orang lain. Orang sombong tidak masalah pangkat, orang nggak punya apa-apa juga kalau dia sombong bisa. Makanya orang sombong itu tidak suka kepada agama, karena dia merasa udah benar. Orang sombong itu mendustakan agama, nggak suka. Dia karena agama itu nasihat, dia nggak suka dinasihati. Orang sombong nggak suka ada gini-gini, nggak mau dia. Ada yang nggak datang ke sini karena nggak punya waktu, karena ada kewajiban. Ada yang nggak datang karena nggak mau aja. Nggak mau juga macam-macam. Ada yang nggak mau dengar nasihatnya atau nggak mau kepada penceramahnya. Ada yang nggak mau datang ke sini, oh siakin, gitu. Ada yang suka ya. Yang kedua, orang-orang yang sombong nggak mau dinasihati, nggak mau dikasih saran. Oh ini menang sendiri, nggak mau dikritik. Oh kritik ke musuh, ya. Dan ciri yang kedua, tukang meremehkan orang lain. Dari gaya bicaranya, cara bersikapnya. Apa sih yang mau disombongin? Kira-kira siapa? Asalnya sekedar mani, ujungnya jadi bangke, mana-mana bawa ya kan? Ini sebelum dilahirkan dibokal jadi yang kayak depan. Serius tadi. Kita ini gak ada makanan lemah, gak ada minum sengsara, gak bisa ngeluarin kotoran menderita, gak bisa kentut, gak juta operasinya juga, gak kasih tidur repot. Dan siapa kita ini? Ada yang sombong. Jangan sombong, kamu kaisar, kata seorang. Kita ini 2 kali keluar dari tempat kencing, sombong lagi. Benar, kita ini 2 kali keluar dari tempat kencing. Sperma keluar dari tempat kencing lelaki, lahir ke dunia keluar dari tempat kencing perempuan. 2 kali keluar dari tempat kayak gitu, tuh sombong ya. Halo? Satu sisi aja, enggak apa-apa. Dan kita betul-betul dihargai orang itu kayak tadi dihormati orang kata Allah menutupi aib. Kalau Allah membuka nggak ada yang hargai kita. Udah latihan supaya nggak sombong. Ya semuanya cuma titipan Allah. Wah asik tuh karirnya naik terus, ujungnya juga berhenti kan. Nggak usah bangga dengan diri karena pasti berakhir. Saya apa dulu di sini tanya yang jadi diri kiri lah ya. Dalam jabatan dia lama itu pertanggung jawabannya, betul? Jangan bangga dengan jabatan, ya. Udah jabatan sebentar, tapi di dunia akhirat lama itu pertaruhannya. Syukur boleh. Wih, anaknya lucu-lucu tuh. Gimana orang tuanya? Syukur orang tuanya kurang lucu. Semua Allah. Ini anak-anak cakap-cakap dia Allah yang ciptakan. Saya mau boro-boro bikin anak, gagal anak juga nggak bisa. Bikin selai rambut juga nggak sanggup. Balik tahu, ya. Wah, akhirnya bagus ya Allah yang lagi muji. Bagus tuh kalau Husnul Khotimah kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Semuanya ujian. Wih, kamu tuh pintar banget. Akhirnya mati karena Allah. Kalau Allah mau mencoba pakai kulit pisang, jatuh gedung.
betul pagar yang kunci udah habis itu apa? Dikasih aja nyamuk berdarah wanita ya, Aedes aegypti, udah kita kena nggak bisa apa-apa. Kalau Allah membuka aib, pasti jatuh kita ini. Nggak bisa ditolong. Buka oleh Allah aib, jatuh. Itu yang ditangkap Allah itu kan diatur oleh Allah, dibuka ini. Dikit itu juga dibukanya. Ganja cuma ujungnya aja. Obat kuat cuma 3, kita nggak tahu berapa obat kuatnya udah di dalam. Semuanya diberikan Allah. Dan dilihat orang lain itu jangan meremehkan. Lihat yang muda, kayaknya itu masih muda-muda, tapi dosanya masih sedikit. Gitu. Lihat yang tua, nah ini udah tua, berarti pahalanya udah banyak. Gitu. Lihat yang bikin dosa, siapa tahu dia punya dosa karena dia nggak tahu ilmunya, beda dengan kita. Kita udah tahu ilmunya, kalau kita tetap bikin dosa. Oh, tapi itu orang itu ditangkap di penjara, siapa tahu itu yang membuat dia tobat nasuha. Mungkin di penjara dia habis-habisan minta ampunnya lebih bagus daripada kita pernah tobat. Tapi itu dalam Islam kita nggak tahu rahasia Allah besok lusa. Mungkin dikasih hidayah lebih soleh daripada kita. Kayak kata yang paling enak bakal meremehkan orang lain. Setuju? Setuju tidak? Ini katanya beda-beda mazhab, beda-beda kelompok. Nggak semua orang surga. Jangan mengatakan ini sesuai dengan Quran Sunnah tahu. Wah hebat dong dia berani ngomong gitu. Kalau saya mah nggak berani pak. Paling saya paling kok ngomongnya begini. Ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang baru dapat saya pahami sekarang. Gitu. Kalau hafal Quran Sunnah berarti dia ngerti Quran seluruhnya. Berarti dia ngerti Sunnah. Apa kita belajar agamanya? Ini kan sebulan sekali kayak gini. Maaf yang tersinggung nanti. Oh iya enggak. Udah belajarnya dikit, yang dipelajari juga belum tentu yang paling tepat. Udah belajar juga belum tentu diamalkan juga belum tentu diterima. Udah gitu orang surga. Hati-hati nih, surga itu yang punya Allah bukan kita. Betul? Makanya kalau ada perbedaan pendapat, jangan suka ngebolong surga sendirian. Kunut dengan gak kunut, mana yang benar, yang belajar. Pelajari kenapa ini kunut, pelajari kenapa ini gak kunut. Ambil salah satu yang paling diyakini dan hormati orang lain yang punya keyakinan berbeda. Allah yang menilai betul. Halo? Nah, enak kayak gini hadirin. Jangan sampai karena agama kita memborong surga sendirian. Setia, belum tentu lagi yang memborong ini ke surga ya. Emang udah yakin kita mesti mau iman? Belum tentu kan? Masya Allah. Ya, penyakit apa lagi? Norak? Di tektok ya. Egois lah ya. Kalau dengan egoisnya ngomongnya. Ini bukan sulap yang perhatikan, ini ilmu hati. Tolong dilihat semuanya. Di Biskota ada duduk begini seorang pemuda. Tiba-tiba naik wanita hamil. Ibu sedang hamil. Ibu silakan duduk bu. Bagaimana perasaan saudara? Senang atau sebel? Jawab hadirin. Enak atau enak? Enak. Dia nggak ngomong apa-apa, kenapa saudara enak? Inilah orang yang tidak egois. Bandingkan dengan yang satu. Oke, jas keren, penampilan keren. Tiba-tiba datang wanita hamil. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam deh. Ibu hamil ya? Masih gini apaan? Ini hamil berapa bulan bu selesai gitu? 8,5 bulan deh. Masya Allah, gede banget ya bu. Ini jangan kembar nih ibu. Ibu beratnya sih bu hamil gini. Bukan berat banget. Tapi ibu kelihatannya kuat deh. Dikuat-kuatin aja gimana lagi deh. Ibu ngomong-ngomong, pengen gak ibu punya anak yang kuat? Ya pengen dong. Bu, anak kuat lahir dari ibu yang kuat. Bagaimana perasaan saudara? Enak atau enggak? Senang atau sebel? Apa yang salah?
Cari kata-kata yang salah. Segitu sopannya, segitu akrabnya. Kenapa saudara enak? Karena kita tahu itu omongan gak cocok dengan hatinya ya. Ngomong yang tentang amil, hatinya tentang kursi. Jelas? Itu kebaca. Makanya gak penting kita jago ngomong. Yang penting itu jago ngebersihin hati. Oh kayak orang yang tadi awal, gak banyak ngomong, sudah senang semua ya. Sudah, oh ibu akan duduk di sini kan? Makanya jangan lebay, Gak perlu kita tuh jago ngomong, kita ngomong tuh gak perlu. Kalau hatinya bersih keluar sendiri itu kata-kata. Gak usah pakai rekayasa. Mulut dengan hati sama itu yang akan berkah. Betul? Nah itu ilmu tuh. Bahwa kita tuh gak akan mulia dengan jago ngomong, bersilat lidah, dilembut-lembut, diakar-akar, enggak. Kalau hatinya beda pembaca. Contoh yang kedua, mobil keren, bagus, jasnya keren, emosi berpuluhan juta, handphone canggih. Pergi ke tukang buku. Hello baby, how are you today? Bahasa Inggris. Dan biasa aja, bibi main dagang buku. Belum sekarang bukunya ini, ayah mau beli. Ya satu deh, 8.000. 8.000? Mana? Itu ya. Masih ada emang. Masa 2.000. Coba ini ya bu, makan. Soalnya ini asem. Ini yang manis sedikit, yang ini lumayan. Coba ini. Udah bisnam nih. Jadi nggak belinya. Jadi dong, yang penting harga sepakat, Ustaz berangkat. Enak sekali tuh, ada Ustaz yang kayak gitu dicek benar tuh. Harga sepakat Ustaz berangkat. Udah gitu berapa nih? Ya udah deh, buat ada emang 5.500 modalnya. Yes, sepakat. Berapa kilo deh? Ini bagi Mas Syedya bayar 2.750. Thank you, I love you all. Bagaimana perasaan Aden teman? Enak, enak atau enam? Mobilnya bagus, gak ngefek. Jasnya keren, gak ngefek. Emojinya cobek, gak ngefek. Saya mau menyebutkan hadirin. Mobilnya Lamborghini, gak ngefek. Gak ngefek, dunia itu gak ngefek. Bandingkan dengan seorang karyawan honorer Pertamina. Pergi jalan ke sana, nggak punya motor, ya, namanya juga honorer. Tukang buku Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Berapa sekarang buku? Biasa 8.000, please kilo. Ini yang hitam-hitam ini kenapa poinnya itu yang kemarin? Isinya masih bagus, isinya sih bagus. Gini aja, setengah kilo yang ini, setengah kilo yang baru. Kenapa Cek? Ya kan kalau dibiarin besok busuk lebar. Ini saya beli aja nggak apa-apa. Ya 10.000. Ini kembaliannya nggak usah buat nambah buat anak-anaknya. Simbarokah ya dia jualannya Assalamualaikum. Dia jalan ke sana dari angkot. Gimana perasaan saudara? Senang atau suka? Enak atau enggak? Tuh, ya nggak punya motor nggak apa-apa. Gitu tuh hadir. Makanya nggak usah pengen beraya. Sudah dicicin nggak kepeng. Pakai tas mau yang asli KW1, KW2 nggak kepeng, nggak ngepeng. Apalagi yang belum mangkoknya kan ketahuan tuh Pak punya tas mahal tuh Pak. Tahu nggak Bapak-bapak?
Ibu-ibu tas mahal atau enggak? Nanti pas gerimis, pas hujan, kalau tas murah ya, hujan langsung di sini tasnya. Tapi kalau tas itu belum lunas, ini dia lah kepala ada satu yang penting cicilan. Kawan-kawan, perumpamaan tadi udah jelas khairun nas anfa'uhum linnas. Gak ada orang yang simpati kepada koruptor, karena orang koruptor itu serakah, egois, betul? Karena pejuang itu tidak ada yang egois. Mulia itu tidak datang dari apa yang kita miliki, mulia itu datang dari apa yang bisa kita beri. Ingat itu baik-baik ya. Banyak waktu gak ada apa-apanya, yang ada apa-apanya itu banyak sedekah. Banyak ilmu juga gak ada apa-apanya kecuali ilmu yang manfaat. Oh, pastikan ini, wah saya sedekah aku. Kenapa sedekah? Supaya saya banyak uang. Kembali, banyak uang supaya banyak sedekah. Tuh, baru pikir ya. Tes lagi. Kalau saudara punya uang 100, katakanlah ada sini yang permalukan. Mau ditesnya? Tapi jawabannya sih jujur ya. Kalau punya uang 110.000, kira-kira yang disedekahkan berapa? Kalau punya uang 115.000, berapa yang disedekahkan? 116.000. Tapi yang 10.000 itu kepaksa dia. Dasar kokek memang kayak gitu. Kokek masih jujur lumayan. Hari ini saya mohon ya, tapi begitulah kita harus mujahadah. Ayo mulai sekarang latihan ya. Kalau beli bangsa selisih-selisih dikit mana? Beli bensin misalkan kalau pakai mobil 95, jangan nunggu 100, 95. Nanti yang 5 kita bayarnya 100.000, nanti yang 5.000 buat dia. Senang. Ya Allah, itu mobilnya sih nggak bagus-bagus amat. Dan kelihatannya patungan tuh yang gitu. Mobilnya kecil banget banget. Ya Allah, ada tuh banyak berkawan. Si barokah, si banyak rezekinya, kata tukang pom bensin. Didengar nggak doanya oleh Allah? Didengar, itu boleh jadi lebih berkah. Pokoknya deketin Allah mah gampang, senang berbuat kebaikan dengan ikhlas. Ada yang mau pagi, kata susah ngeluarin uang, udah. Saya kemarin pernah makan di sebuah restoran, tiba-tiba pas mau bayar, udah siapa yang bayar? Orang-orang Cina, Tiongkok tuh bayarin pergi aja gitu. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Pengen nggak kayak gitu kan? Pengen yang namanya ini pengen. Dua apa? Makanya kita mau langsung di dalam berdoa makanya. Ada dipanggil dulu. Ayo, dan yang kecil-kecil seperti ke tempat wudhu, ya, bekas orang. Nanti itu tadi saya ketika mau wudhu, ada yang mengalah, ayo silakan. Itu saya doain, ya. Hanya itu pada sisi satu, tuh jangan. Itu enak kita balas doa. Makanya kalau saudara di antri di WC umum lalu di belakang. Apa dong? Antri dulu. Kita kemudian lama loh. Sorry ya. Kalau kamu dari lalu ada mana pengen jadi ada suara itu udah gelap tertekan berat ya. Ayo kak, silakan kak, ayo. Nah aja nggak ada ruginya, benar? Dia selama di WC ya Allah, dia sudah melapangkan beban semua urusannya. Dia nggak tahu dia pada punya hutang, tiba-tiba yang lagi bosan saya lagi kamu melekatin halal. Gampang lagi Allah buat lagi kamu, benar? Akan terus pikiran kita di mana kita ada manfaat
apa yang bisa. Itu mujahadahnya, latihan mengalah, latihan. Pas mau nyebrang, lihat ada anak kecil, seberangin. Pas mau ada naik motor, tiba-tiba ada tunanetra, mau kemana Kang? Maksudnya mau ke balai kota, ayo, itu pasti dilihat Allah. Pas sama ada anak-anak lagi mainin kucing dibungkus kantong kresek, jangan lepasin. Allah lihat. Nah itu juga sudah manfaat buat kucing. Di WC ada kecoa terpleset, dia kan nggak bisa berbuat itu. Itu serius. Ada yang izin Allah bukan kita melihat itu. Izin Allah bukan kita lihat kecoa terpleset. Apa yang kamu lihat? Saya pengen tahu gitu. Siapa tahu dia mau ketemu salah nongkrewat. Dia makhluk Allah. Sesuatu semuanya ciptaan Allah. Sesuatu semuanya berkasih. Nggak ada yang kecil. Siapa tahu nolong sesuatu yang mendatangkan ampunan Allah. Pernah dengar kan ada pezina, wanita pezina yang nolong seekor anjing kehausan. Wanita itu turun ke sumur, ambil air, digigit seselotnya, kasih, dan itu mengakibatkan diampuni dosa-dosanya. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, balik sini ya, tiba-tiba ada kakek di pinggir. Ini kamu nggak deh? Kakek, saya sudah dengar serana itu. Kakek ini apa sih kamu? Kalau menjadi salah. Kakek ini saya tolong pengarah-arah, tolong apa kamu? Saya baru nyampe jadi kalau mau berbuat kau itu terima kasih hadirin sekalian, saya tidak bisa menceritakan kami seluruhnya ya. Sebagian aja dulu dari dua ini aja seperti mujahadah, benar? Latihan yang dapat uang potong 10%, ya potong 5%, miskin enggak, miskin naikin, potong 10%. Ya nggak miskin juga, naikin, potong 20%. Nah jadi tukang begini, ini kan baru rencana. Pasal begitu, rencana aja tukang. Belum makan. Hadirin sekalian, susah jadi langsung dari malam kalau nggak bilang ya. Dan Allah melihat dalilnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh ke Allah, Allah beri bersungguh-sungguhan. Selamat menikmati mujahadah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai yang Maha Pengampun, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun lembaran hidup kami. Hapuskan ya Allah aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang disembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, berikan kepada kami kesanggupan menjauhi maksiat. Sanggupkan diri kami menjauhi dosa. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan dan menipu kami. Jangan biarkan nafsu menjerumuskan kami. Jangan biarkan syahwat membuat diri kami berkubang maksiat. Jangan biarkan ya Allah amarah membuat kami menjadi makhluk zalim. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa menebus semua dosa. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang selalu bersamamu, hati yang tidak berharap selain hanya harap darimu, hati yang tidak takut selain takut akan azabmu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Jadikan kesibukan bekerja kami jadi amal soleh kami, jadi pembersih hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.
Terima kasih hadirin sekalian, sudah lama tidak jumpa, mudah-mudahan ada takdir ketemu lagi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.